Kita telah diajari sebuah narasi tentang perubahan. Sebuah narasi yang linier, vertikal, dan tanpa ampun. Narasi tentang kemajuan. Kita membayangkan kehidupan sebagai sebuah tangga yang tak terlihat. Setiap langkah naik membawa kita lebih dekat kepada versi diri kita yang lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia. Setiap pencapaian, gelar, promosi, hubungan, kekayaan adalah sebuah anak tangga yang kita daki. Dan setiap kegagalan, setiap kemunduran, setiap periode stagnasi adalah sebuah jatuh. Sebuah bukti bahwa kita tidak cukup kuat, tidak cukup cepat, tidak cukup layak untuk terus mendaki. Narasi inilah yang menjadi sumber dari begitu banyak penderitaan modern kita. Kita mengukur diri kita sendiri dengan ketinggian hayalan. Kita memandang kehidupan orang lain dan melihat hanya garis vertikal mereka yang curam dan tak terputus, sementara kita merasakan garis kita sendiri yang datar atau bahkan menukik ke bawah. Ini menciptakan sebuah kecemasan yang mendalam, rasa percaya diri yang rapuh, dan ketakutan akan ketinggalan. Hari ini, kita akan membongkar mitos ini. Kita akan menjelajahi sebuah kebenaran yang lebih dalam, lebih kuno, dan pada akhirnya lebih membebaskan. Kebenaran yang terlupakan, perubahan adalah sebuah lanskap, bukan sebuah tangga. Bayangkan perjalanan hidup Anda bukan sebagai pendakian vertikal, tetapi sebagai sebuah perjalanan melintasi sebuah lanskap yang luas dan beragam. Lanskap ini memiliki lembah yang dalam dan gelap, dataran tinggi yang luas dan sunyi, hutan belantara yang membingungkan, dan puncak gunung yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Dalam perjalanan ini, berdiri di sebuah puncak, kesuksesan, pencapaian bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah sebuah vantage point, sebuah tempat untuk melihat lebih jauh, untuk mendapatkan perspektif sebelum Anda harus turun lagi dan melanjutkan perjalanan. Berjalan melalui sebuah lembah, kegagalan, kesedihan, keraguan bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah bagian yang tak terelakkan dari geografi kehidupan. Di sanalah Anda menemukan sungai ketabahan yang mengalir tenang, di sanalah Anda belajar untuk membaca peta batin Anda sendiri, di sanalah akar karakter Anda tumbuh paling dalam. Berada di sebuah dataran tinggi, stagnasi, rutinitas bukanlah bukti bahwa Anda telah berhenti berkembang. Itu adalah tempat untuk mengumpulkan kekuatan, untuk mengasimilasi pelajaran dari perjalanan terakhir Anda, untuk berlatih dengan disiplin yang tenang, jauh dari sorotan. Dalam paradigma ini, tidak ada yang namanya mundur, hanya ada melintas. Setiap jenis medan memiliki pelajarannya sendiri, kebijaksanaannya sendiri, dan tantangannya sendiri. Seorang petualang yang bijak tidak hanya menginginkan puncak, mereka menghormati seluruh perjalanan. Mengapa mitos vertikal ini begitu beracun? 1. Ia mencuri makna dari proses. Ketika hanya puncak yang dihargai, perjalanan menuju puncak dengan semua perjuangan, pembelajaran, dan pertumbuhan yang terjadi di sana menjadi tidak lebih dari sebuah sarana yang menyakitkan menuju sebuah akhir. Padahal, proses itulah kehidupan itu sendiri. 2. Ia membuat kita menyia-nyiakan lembah kita. Masa-masa sulit adalah guru yang paling transformatif. Mereka memaksa kita untuk menjatuhkan beban ego kita, untuk menyederhanakan, dan untuk menemukan kekuatan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Tetapi ketika kita melihatnya hanya sebagai kegagalan dalam pendakian vertikal, kita menjadi pahit bukan lebih bijaksana. Kita berusaha melarikan diri darinya secepat mungkin, alih-alih tinggal di dalamnya untuk mempelajari pelajarannya yang dalam. 3. Ia menciptakan sebuah identitas yang rapuh. Jika harga diri Anda tergantung pada posisi Anda di tangga hayalan ini, maka Anda akan hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap tantangan terhadap posisi Anda, sebuah kritik, sebuah penolakan akan terasa seperti ancaman eksistensial. Anda menjadi budak dari pujian dan budak dari ketakutan akan kegagalan. Sebuah perspektif yang berbeda, seni dari perjalanan horizontal.
Filosofi kuno mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus kita dari yang eksternal dan vertikal, apa yang terjadi pada saya, seberapa tinggi status saya, ke yang internal dan horizontal, bagaimana saya menanggapi, seberapa dalam karakter saya. Kemajuan sejati kemudian bukan diukur dengan seberapa tinggi Anda mendaki, tetapi dengan seberapa dalam Anda memahami, pemahaman Anda tentang diri sendiri, tentang sifat manusia, tentang apa yang benar-benar penting. 2. Seberapa kuat ketabahan Anda, kemampuan Anda untuk bertahan dan tetap tegak melalui semua jenis cuaca emosional dan keadaan. Seberapa luas welas asih Anda? Kapasitas Anda untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain yang juga sedang dalam perjalanan mereka sendiri melalui lanskap mereka sendiri. Seberapa jernih kebijaksanaan Anda? Kemampuan Anda untuk melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang Anda harapkan, dan untuk memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai terbaik Anda, terlepas dari medan yang Anda lalui. Kemajuan semacam ini tidak dapat diambil dari Anda. Sebuah resesi ekonomi tidak dapat merampas kedalaman karakter Anda. Sebuah putus cinta tidak dapat menghapus ketabahan yang telah Anda bangun. Sebuah kegagalan bisnis tidak dapat mencuri kebijaksanaan yang Anda peroleh dari prosesnya. Jadi, lain kali Anda merasa terjebak, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar terjebak? Ataukah saya hanya berada di sebuah dataran tinggi mengumpulkan kekuatan untuk bagian perjalanan selanjutnya? Lain kali Anda melihat ke atas dan merasa iri pada seseorang yang lebih tinggi, ingatlah, Anda hanya melihat puncaknya, bukan lembah dalam yang harus mereka lintasi untuk sampai ke sana, atau lembah yang mungkin sedang menanti mereka di depan. Tugas kita bukanlah untuk mendaki lebih tinggi daripada orang lain. Tugas kita adalah untuk menjelajahi lanskap keberadaan kita sendiri dengan sepenuh hati, dengan keberanian dan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Untuk menghormati setiap medan yang kita lalui, untuk memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar diam, kita selalu dalam perjalanan. Lepaskanlah tangga hayalan itu, berdirilah di tanah di bawah kakimu, dimanapun itu berada. Dan mulailah berjalan bukan ke atas, tetapi ke depan, lebih dalam ke dalam diri sendiri dan lebih luas ke dalam pengalaman hidup yang kaya dan berlapis-lapis. Di sanalah, dalam perjalanan horizontal yang dalam inilah, kita menemukan bukan hanya kemajuan, tetapi makna, kepenuhan, dan pada akhirnya, kedamaian.